Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of my students. How are you this morning? I hope you are in a good health and condition. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang baik. So at the previous week we have learned about telling the time in Unit 3, and today we are still going to learn about it. We are going to review about telling the time, and there are several additional lessons about telling the time, and later I will explain it in the next part. Jadi pada minggu kemarin kita telah belajar tentang bagaimana caranya membaca waktu dalam bahasa Inggris. Nah, di hari ini kita masih akan belajar tentang membaca waktu tersebut. Namun ada beberapa tambahan yang mesti kalian pahami dan itu juga sering terpakai di dalam pengucapan waktu dalam bahasa Inggris. Silakan dipahami di video yang nanti akan saya jelaskan. Okay, now let's start to review the material. Jadi kita akan memulai untuk mereview materi kita yang sebelumnya. Jadi dalam pengucapan bahasa Inggris itu, pengucapan waktu maksudnya, ada beberapa istilah yaitu a clock, a quarter, a half, to, and past. A clock itu artinya tepat waktu, a quarter itu artinya 15 menit, a half itu artinya 30 menit, to itu artinya menuju jam ke, and past itu artinya lewat dari. Oke, sampai di sini paham ya? Itu sama kayak minggu kemarin, nggak ada beda, masih sama telling the time. Ada beberapa istilah yang sering digunakan yaitu a clock, a quarter, a half, to, and past. And remember, 1 hour is 60 minutes. Ingat, dalam 1 jam itu ada 60 menit. And in English, we must mention the minutes first and then we mention the hour. Dan dalam pengucapan jam di bahasa Inggris itu kita harus mengucapkan menitnya terlebih dahulu, kemudian jamnya. Okay, to make you more understand, let's see the example. Jadi mari kita langsung lihat saja contoh untuk lebih mengerti. Jadi the first example is a clock. Contoh yang pertama yaitu a clock atau tepat waktu. Nah, a clock ini contoh yang pertama yaitu jarum panjangnya ada di 12, jarum pendeknya ada di 5. Itu menyatakan jam 5 tepat. Sangat simple sekali, langsung disebut saja it is 5 o'clock. Sangat simple sekali untuk menyatakan tepat waktu, it is 5 o'clock. Nah, untuk contoh yang selanjutnya yaitu jam 8 tepat. Nah, jam 8 tepat ini langsung saja disebutkan 8 bahasa Inggrisnya 8. Jadi langsung disebutkan saja it is 8 o'clock. Artinya jam 8 tepat. Okay, next let's continue to the next example. Contoh yang selanjutnya yaitu a quarter. Nah, jadi a quarter ini artinya 1/4 atau 15 menit. Bisa jadi lebih dari 15 menit atau kurang dari 15 menit. Nah, untuk lebih mengerti dan lebih memahami, let's see the example. A quarter past itu artinya lewat 15 menit, and a quarter to itu artinya kurang dari 15 menit. Remember, ingat, a quarter past itu lewat dari 15 menit, and a quarter to itu kurang dari 15 menit. Bisa langsung dilihat pada gambar, jam itu menunjukkan pukul 4 lewat 15 menit. Lalu bagaimana cara menyebutkannya dalam bahasa Inggris? Langsung saja, lewat 15 menit itu bahasa Inggrisnya yaitu a quarter past. Nah, sedangkan 4 bahasa Inggrisnya yaitu 4. Dalam bahasa Inggris sebutkan menitnya dulu kemudian baru jamnya. Langsung saja a quarter past 4. Jadi jam 4 lewat 15 menit. A quarter past 4. Oke, untuk contoh yang selanjutnya yaitu jam 7 kurang 15 menit. Kurang 15 menit itu bahasa Inggrisnya a quarter to. Nah, 7 bahasa Inggrisnya 7. Langsung saja kita masukkan it is a quarter to 7.
jam 7 kurang 15 menit. Nah, mari kita lihat contoh yang selanjutnya, yaitu a half. A half ini artinya setengah jam. Mari kita langsung lihat contoh. Coba lihat pada gambar tersebut. Jamnya menunjukkan pukul 7:30 menit. Nah, langsung masukkan saja menitnya. 30 menit dalam bahasa Inggris itu yaitu a half, lewat bahasa Inggrisnya yaitu past, kemudian sebutkan jamnya pas jam 7, yaitu 7:30. 7 itu bahasa Inggrisnya 7. Jadi langsung masukkan saja, it is a half past 7. Ini jam 7:30 menit. Nah, untuk contoh yang kedua, jam 10:30. Ingat, sebutkan menitnya dahulu, kemudian baru sebutkan jamnya. 30 menit itu bahasa Inggrisnya a half, lewat bahasa Inggrisnya past, kemudian 10 bahasa Inggrisnya 10. Tinggal digabungkan, it is a half past 10. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang AM dan PM. Apa itu AM dan PM? Mari kita lihat penjelasannya. Jadi, AM itu adalah antemeridian. AM itu adalah antemeridian. Sedangkan PM itu yaitu singkatan dari postmeridian. Apa itu antemeridian and postmeridian? Mari kita lihat penjelasannya. Lihat dan perhatikan dengan seksama pada gambar tersebut. Nanti di sini akan terlihat perbedaan antara AM dan PM. Jadi AM ini digunakan untuk menyatakan waktu pukul 00 dini hari sampai dengan jam 11:59 siang. Sedangkan PM untuk menyatakan waktu pada pukul 12 siang sampai dengan 11:59 malam. Jelas ya? Jadi AM itu digunakan untuk menyatakan waktu jam 00 dini hari sampai dengan jam 15 siang, dan sedangkan PM itu jam 12 siang sampai jam 11:59 malam. Jadi dapat disimpulkan bahwa AM itu untuk menyatakan jam pada pagi hingga siang hari, sedangkan PM untuk menyatakan jam pada siang hari hingga malam hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh penggunaan AM. Yang pertama, I will come to your house at 9 a.m. Artinya aku akan datang ke rumahmu pukul 9 pagi. And then the second, nomor 2, my teacher asked me to go to school at 7 a.m. Guruku memintaku untuk pergi ke sekolah pada pukul 7 pagi. And then number 3, my party will be held at 8 a.m. Pestaku akan digelar pada pukul 8 pagi. Dan yang keempat, Lenny has finished his homework at 6 a.m. before he goes to school. Lenny telah mengerjakan PR-nya pukul 6 pagi sebelum dia pergi ke sekolah. Jadi jelas ya. And then for the second example, yaitu contoh penggunaan PM. Yang pertama, I should go to bed at 10 p.m. Aku harus tidur pukul 10 malam. And the second is they invite me to dinner at 7 p.m. Mereka mengajakku untuk makan malam pada pukul 7 malam. Dan yang ketiga yaitu Dinda asked me to go to her house at 8 p.m. Dinda memintaku untuk pergi ke rumahnya pada pukul 8 malam. And for the last example, we will go home from the school at 3 p.m. Kami akan pulang ke rumah pada pukul 3 siang. Oke, jadi sampai di sini sudah jelas ya perbedaan antara penggunaan AM dan PM. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, kita bisa menyatakan waktu di dalam bahasa Inggris itu yaitu dengan menggunakan kata. Kata keterangan waktu dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata, yaitu yang pertama, morning atau pagi, yang kedua yaitu afternoon atau siang, yang ketiga evening, and the last is nights.
Nah, morning ini biasa digunakan jam 6 sampai dengan 11 siang. Afternoon biasa digunakan jam 12 sampai jam 14, evening jam 17 sampai dengan jam 20 atau jam 8 malam, dan kemudian night jam 9 malam sampai dengan jam 11 malam. Berikut adalah contoh dari morning. I don't have breakfast this morning. Saya tidak sarapan pagi ini. Dan yang kemudian contoh dari afternoon, I want to meet you this afternoon. Aku ingin bertemu denganmu siang ini. Dan yang kemudian evening, my mom usually watches TV every evening. Ibu saya biasanya menonton TV setiap sore. Dan yang kemudian yaitu night, I hope I have a good sleep this night. Saya harap saya bisa tidur dengan baik di malam ini. Jadi jelas ya, contoh dari morning, afternoon, evening, night. Itu merupakan beberapa kata yang biasa digunakan juga untuk menyatakan waktu di dalam bahasa Inggris. That's all for today. Sekian untuk hari ini. If you have any questions, you can contact me. Jika ada pertanyaan, kamu bisa langsung saja menghubungi Miss. Nanti Miss akan mencoba menjawab. Thank you very much for the best attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't forget to stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you.